Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, semoga kalian senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan berikanlah pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kelas 4 pada hari ini kita masih masuk pada bab yang ketiga, yaitu tentang mari berperilaku terpuji ya. Bab yang ketiga dengan subtema pada hari ini yaitu tentang tawadhu. Nah, ayo dibuka semua tentang tawadhu ya. Ya, tawadhu itu apa anak-anak? Tawadhu itu apa artinya? Rendah hati, pinter. Tawadhu itu artinya rendah, ya rendah hati ya. Rendah hati berarti lawan katanya adalah, lawan katanya kan rendah hati. Lawan katanya berarti rendah itu lawan katanya apa? Rendah lawan katanya tinggi. Berarti tinggi hati. Kalau tinggi hati berarti apa? Ya, tinggi hati itu berarti sombong, ya merasa tinggi. Nah, itu namanya sombong ya. Merasa tinggi hati ya. Artinya begini anak-anak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tinggi hati, untuk sombong ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu atau agama Islam mengajarkan kepada kita yaitu tentang tawadhu, rendah hati ya. Tidak boleh sombong. Artinya apa? Kita manusia itu justru apa? Justru banyak kelemahannya daripada kelebihannya ya. Kelebihannya cuma satu, tapi kelemahannya banyak sekali ya. Contohnya begini. Arek iku lho nawakal ya. Wis nawakal ya, wis apa? Salah pelajaran yang ndak bisa ya. Tapi arek meneng ya. Nakal tapi meneng loh ya, apa ya? Nakal tapi arek pinter. Nah, kayak gitu loh. Jadi kelebihannya mungkin pinter, tapi arek nawakal ya. Nawakal, suka mencaci anak ya, suka merendahkan temennya ya. Kelemahannya tuh banyak. Kelebihannya cuma satu, justru kelemahannya itu yang banyak. Nah, ini menandakan bahwa sifat manusia itu memang tidak sempurna ya. Banyak kelemahannya daripada kelebihannya ya. Kesempurnaan manusia itu ditunjang oleh akal dan pikiran, akal dan nafsunya ya. Kesempurnaannya ketika akal ya, akal dan nafsunya itu ya digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, itu namanya kesempurnaan manusia ya. Nah, karena manusia itu banyak lalainya ya, banyak lupa khilafnya ya, karena juga banyak kelemahannya, maka kita sebagai manusia tidak boleh sombong ya. Yang maha sempurna itu hanya Allah. Kita ini justru sangat lemah sekali, banyak dosa yang kita lakukan ya. Oleh sebab itu kalau kita punya kelebihan ya, kelebihan yang ada dalam diri kita, contohnya kita punya kelebihan pinter pikirannya ya, jangan sombong ya. Ketika ulangannya bagus, baik ya, hasilnya bagus, mungkin dapat 100 nilainya ya. Nah, ada teman kalian yang mendapat 70, 80 ya, jangan sombong. Oleh 70, aku oleh 100 ya. Ndak oleh seperti itu ya. Nah, itu namanya apa?
sombong. Tidak boleh seperti itu. Nek wis oleh 100 ya wis meneng ae, 100 rek ngene. Nek ditanyai temennya le piro? 100 wis ngono ae, ndak apa-apa. Buat motivasi temennya yang lain ya, ndak boleh menunjukkan diri ya atau unjuk gigi. Nah, itu sombong seperti itu. Aku lo 100 rek. Kon goblok, enggak tahu sinau, enggak tahu belajar. Nah, itu ndak boleh. Hah? Ya. Eh, seperti itu ya, kata-kata kasar, kata-kata yang menyinggung orang lain, yang menyakiti orang lain itu tidak boleh kita utarakan. Nah itu ya, itu namanya uh, merendahkan orang lain, ya, menyakiti hati orang lain, menyakiti temennya, ya anak-anak ya. Makanya kalian tidak boleh seperti itu. Justru temennya yang mendapat nilai yang jelek, justru kalian bantu. Maksudnya uh, mungkin ada pelajaran yang tidak mengerti, terus temenmu bertanya, kalian membantu. Nah seperti itu ya. Atau kalau temennya diperkenankan, ayo belajar bareng sampai aku ta. Nah seperti itu. Nah itu nama anak-anak yang baik ya. Jadi istilahnya berbagi ilmu dengan temennya. Kita tidak boleh sombong atas kelebihan yang kita miliki ya. Contoh kita anaknya orang kaya, ya kan, banyak uang, gitu. Nah, itu juga tidak boleh menghina temannya yang nggak punya atau temannya yang pas-pasan, tidak boleh. Apalagi membedakan yang kaya dengan yang miskin yo. Misalkan contohnya begini, kon ojo jangan berteman dengan kita. Kita ini orang-orang yang berada. Enggak usah kamu berteman dengan yang lainnya aja. Nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi membeda-bedakan ya. Nah, antara kekayaan harta ya. Apalagi tentang suku ya. Semuanya kamu anak apa? Kamu anak apa? Nah, keturunan siapa? Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya, kita berteman dengan siapa saja, yang penting teman kita baik, temannya baik ya. Kalau temannya nggak baik, nggak usah berteman dengan teman yang tidak baik. Karena apa? Karena nanti akan mempengaruhi perilaku kita juga, sifat kita menjadi tidak baik. Nah kayak gitu. Nah, temannya yang baik kita ikuti ya. Kita berteman dengan teman-teman kita yang baik. Sedangkan yang temannya nggak baik sudah kita tinggalkan aja ya, biar dia cari teman yang lainnya. Nah seperti itu ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-18 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ya. Yang artinya dan janganlah kalian memalingkan wajahmu ya. Jangan kalian memalingkan wajahmu karena sombong ya. Wala tamsi fil ardi maraha ya, dan janganlah kamu berjalan dengan angkuh. Nah, ini artinya apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ya. Sesungguhnya Allah itu tidak suka ya, tidak senang kepada orang-orang yang membanggakan dirinya ya. Apa sih yang kita miliki? Wong semuanya punya Allah kok, ya kan? Jasa tubuh kita, harta kita, ya semua kita miliki itu yang ngasih Allah. Makanya kita nggak boleh sombong, ya, nggak boleh congkak, ya kan? Semua adalah titipan dari Allah kepada kita semua, ya. Yang bisa melaksanakan atau mempergunakan titipan Allah kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintahnya. Nah itu adalah orang-orang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Nah oleh sebab itu Allah melarang kita untuk berbuat sombong, congkak ya. Nah contohnya kalau kita berjalan di kampung ya, di daerah daerah kampung kita ya. Kalau ada orang mungkin di depan rumah ya, kita lewat, nah kita sapa ya dengan salam, assalamualaikum. Nah gitu, tidak boleh kita memalingkan muka kita. Oh, iku sopo iku, iku wong orang miskin kok. Nah, tidak boleh gitu ya. Jadi harus kita sapa, assalamualaikum. Nah itu dia menjawab waalaikumsalam. Jadi saling mendoakan ya. Nah seperti itu.
Kemudian kita tidak boleh berjalan dengan sombongnya ya. Mentang-mentang kita pakainya bagus ya, pakai mobil. Wah. Nah, kita tidak boleh memandang remeh kepada orang lain. Nah, intinya kita harus tawadu ya. Rendah hati, tidak boleh sombong. Mensyukuri kelebihan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sombong atas kelebihan yang dimiliki, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembelajaran tawadu atau rendah hati cukup selesai. Semoga bermanfaat ya dan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.